Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are watching Al Akram Podcast. Bertemu lagi dengan Al Akram Podcast. Di edisi yang pertama ini kita akan coba membahas dan menggali, berbincang-bincang mengenai proyek yang sudah kami selesaikan beberapa minggu yang lalu, di mana SMK Al Akram membuat sebuah short movie atau film pendek dengan judul Mutahabina Fillah yang insya Allah akan rilis pada 1 Ramadan beberapa hari yang akan datang ya. Jadi hari ini kita akan coba untuk menggali informasi proses pembuatan, pengalaman-pengalaman yang didapatkan oleh para pemeran utama. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita hari ini 2 orang pemeran utama dari film Mutahabina Fillah. Inilah dia, Airini Nuraisah dan Rida Kalimatus Sadia. Oke, thank you for joining our podcast. Terima kasih Ani dan Rida udah menyempatkan waktu untuk berbagi cerita tentang pengalamannya pada hari ini ya. Baik, Bapak tidak mengulur waktu ya. Banyak orang yang penasaran ya kan dengan film ini, dengan proses pembuatannya. Tapi sebelum ke sana, Bapak mau tanya dulu misalkan ke Ai ya. Mungkin sedikit cerita tentang latar belakang Ai ya. Airini Nuraisah itu masa kecilnya ya kan sebelum masuk ke Akram. Demikian dengan Rida. Silakan. Teman-teman, aku tinggal di Cipeundeuy. Aku TK di Cipeundeuy, PAUD di Cipeundeuy, SD di SDN Cipeundeuy juga. Untuk SMP di SMPN Negeri 1 Jatinunggal dan sekarang sekolah di SMK Akram. Berarti nggak jauh-jauh di Cipeundeuy ya? Nggak. Asli Cipeundeuy ya? Asli. Asli Cipeundeuy, Rida? Sama. Halo, nama saya Rida Kalimatus Sadia. Saya sekolah di TK, PAUD, Cipeundeuy, sama-sama Cipeundeuy, SMPN 1 Jatinunggal juga. Dan sekarang di sini. Sekarang di SMA Akram Cipeundeuy. Ya, berarti dua-duanya adalah asli dari Cipeundeuy, putra daerah dari Cipeundeuy juga. Kemudian untuk kalian berdua, bagaimana pengalaman kalian selama kemarin Bapak mengajak kalian untuk proses pembuatan film? Kira-kira ada nggak hal-hal yang paling berkesan selama proses pembuatan film tersebut? Boleh dari Ai dulu lah. Yang paling berkesan itu sosok Airini di film itu kan memerankan sosok yang kayak sedih gitu, yang berlarut-larut gitu sampai harus ya sedih banget. Sementara untuk di kehidupan aku asli, kalau sedih, oh ya cukup sedih, jadi tidak berlarut-larut lah. Sehari sedih udah gitu. Tidak berlarut-larut. Berarti tantangannya bagaimana membuat Airini terlihat sedih gitu ya? Nah, itu sulit ya? Sulit karena dalam film itu kan diceritain bahwa kayak yang harus berat kehilangan seseorang gitu. Sementara kayak di kehidupan pribadi aku sedih cukuplah sehari gitu. Ini kan berlarut-larut sampai harus ya berarti itu salah satu hal yang tersulit ya. Dan dalam acting memang itu yang dituntut ya kan, kita harus memerankan karakter orang lain yang bukan diri kita ya kan. Itulah tantangannya dalam berakting ya kan, dalam drama ataupun dalam film. Nah, kalau Rida sendiri gimana? Pengalaman yang paling berkesan selama membuat film kemarin? Yang pengalaman sih yang tersulit pura-pura menjadi meninggoy gitu. Pura-pura meninggal. Sulit menghayati. Sulit menghayati ya, karena belum pernah ya. Berarti pengalaman pertama ya. Tapi yang lain ada nggak? Yang paling Berkesan. Paling berkesan.
pas di sungai, pas jalan-jalan di Batu. Pas jalan-jalan di sungai di Batu ya. Kurung. Kan jalan itu arusnya lumayan deras Kak. Pak kali itu harusnya lumayan deras. Sementara kita tuh dituntut harus raut ekspresi itu nggak boleh kelihatan takut. Ya. Sip, berarti banyak ya hal-hal baru yang kalian dapatkan selama proses pembuatan film ini. Kalau Ai kan baru pertama kali ya. Pertama kali, sebelumnya belum pernah kan? Kalau untuk syuting kayak kamera segala macam. Jadi acting pertama kali gitu. Kalau Rida sudah pernah kan? Sudah. Sudah pernah, sebelumnya ada project juga ya, film, pernah main film. Nah, bedanya dengan yang sekarang kira-kira apa, Rid? Bedanya Antara yang dulu dengan yang kemarin? Ya pastinya dari apa ya, perasaan dari pemainnya juga kan berbeda gitu, kameramennya gitu. Kalau karakter sulit mana antara yang dulu dan sekarang? Sekarang lebih sulit ya. Banyak ini ya. Nah, kemudian ada nggak cita-cita ke depannya, misalkan kalian menggeluti dunia peran, seni peran seperti itu, ada nggak pikiran nih? Kalau untuk kepikiran ya pasti kepikiran ya Pak, tapi nggak terlalu mau gitu. Kalau misalkan ada jalan, ada rezeki, disuruh main film boleh. Dan apa tadi Pak? Untuk kedepannya ada nggak cita-cita atau keinginan gitu untuk mendalami dunia acting gitu, jadi pemeran utama atau jadi aktris lah? Kalau ditawarin gitu, ayo ya. Berarti bisa dikembangkan ke depannya ya, untuk ini ketika ada kesempatan. Kemudian selanjutnya ya diinformasikan ya, ini 2 orang ini menurut Bapak salah satu yang terbaik ya, paling rajin lah gitu di SMK Lakrom. Jadi mereka itu punya talenta menurut Bapak ya. Kenapa Bapak pilih orang 2 ini? Karena yang paling muncul talentanya gitu ya. Jadi mereka mau untuk men-challenge diri mereka sendiri gitu. Ketika kita mencoba sesuatu hal yang baru ya, nah itu berarti tantangan buat diri kita gitu kan. Nah, dan itu menjadi pengalaman tersendiri buat kita ya. Nah, ke depannya itu. Kemudian mungkin terakhir ya, harapannya dari film ini gimana? Untuk harapannya sih kan sebentar lagi aku keluar dari sekolah SMK. Harapannya kedepannya kalau semisal gitu dibolehin sama Bapak terus ada film apa-apa, ajak. Boleh ajak lagi Pak. Iya. Kalau Rida harapannya gimana? Harapannya semoga yang banyak yang nonton gitu, yang suka sama film sekarang. Bisa menginspirasi ya banyak orang ya. Ya mudah-mudahan ya filmnya ini bisa disukai ya. Walaupun memang masih sangat sederhana ya kan, tetapi ceritanya itu bisa menginspirasi lah, disukai oleh banyak orang gitu. Ya mudah-mudahan ya semua apa yang kita buat ini menjadi amal kebaikan gitu aja ya, untuk kita semua. Nah, mungkin pertanyaan terakhir lah, apa hal yang paling kalian syukuri ya? Apa yang hal-hal yang paling kalian syukuri ketika dan ada di SMK Lakrom? Itu aja mungkin pertanyaan terakhir. Dari semua yang kalian jalani di sini, apa yang paling gitu disyukuri? Alhamdulillah saya tuh gabung di sini di SMK Lakrom gitu. Kira-kira apa? Yang paling disyukuri banget ya kan?
kalian rasakan paling saya sangat bersyukur lah bisa di sini gitu. Alhamdulillah gitu, bisa merasa bersyukur. Kalau saya nggak di sini mungkin nggak ini. Apa kira-kira? Tidak. Bisa bertemu dengan Bapak berdua. Ini Bersyukur ya. Terus? Mungkin yang tidak kamu dapatkan di luar sana, dapatkan di sini misalkan. Bisa ikut kegiatan. Kegiatan. Kegiatan contohnya film ini ya. Nah, diberi kesempatan untuk bermain film ini ya kan. Kalau mungkin di sekolah lain yang siswanya banyak ya, kita jarang diberi kesempatan untuk bisa mengembangkan diri ya. Di sini peluangnya sangat tinggi, setiap anak itu berharga, setiap orang itu berbeda dan punya potensi masing-masing begitu. Jadi di sini Al-Akram itu tempat kita menumbuhkan diri ya, menumbuhkan diri, menjadi diri kita sendiri gitu. Dan segala potensi yang kita miliki gitu ya. Ayo gimana? Apa yang paling disyukuri? Yang paling disyukuri itu ketika dulu kan keluar dari SMP cita-citanya pengen stop untuk ikutan organisasi segala macam. Akhirnya tapi masih kepengen untuk sekolah di sekolahan yang gede gitu. Tapi ya mungkin harusnya di sini pikir awal-awal sekolah di Al-Akram tuh ada apa gitu. Mungkin akan jadi gak akan jadi apa-apa, gak ada acara apa-apa lah untuk biasa sekolah belajar gitu. Tapi ternyata yang saya rasa itu malahan lebih capek dari yang saya kira gitu. Kiranya tiap acara nggak akan pernah ngikut, tapi ternyata ikut. Jadi semua acara dicoba, semua acara diikuti. Ya. Berarti ya di luar sebenarnya di luar apa ya? Di luar apa yang kita harapkan. Jadi dikiranya SMK Al-Akram tuh nggak pernah gabung apa-apa gitu. Dan ternyata itu ketika kita udah ada di dalamnya, ternyata sama aja, punya acara tersendiri, punya kegiatan sendiri gitu. Ya itulah apa ya, Al-Akram itu memang Bapak oke begini ya. Dulu waktu naik ke sini kan, Bapak juga cari-cari informasi ya, informasi. Oh ini mah ketua OSIS ya, ke SMP ya, ketua OSIS. Waktu itu kaget ya kan, kenapa ini daftar ke Al-Akram gitu kan? Jangan-jangan ada misi terselubung gitu. Jarang-jarang ada seseorang yang punya prestasi di SMP-nya ya, dia mau ke Al-Akram jarang-jarang gitu. Tapi mungkin itulah jalan takdir ya, semuanya harus dipertemukan di sini gitu. Sama hanya dengan yang film kita buat itu ya, itu kan takdir kita ya. Kita ide ceritanya itu, kita tuh harus menerima apa yang sudah disuratkan ya kan. Kita hanya bisa berharap ya kan, berusaha, ketentuannya Tuhan yang menentukan ya kan. Maka harus ridho itu pasrah menerima gitu. Menerima dengan apa yang sudah ditentukan. Begitu ya. Mungkin ceritanya sangat menarik ya kan. Teman-teman semua, karena waktu kita terbatas ya, ngobrolnya dibatasi oleh waktu. Mungkin ya, itulah podcast kita yang pertama. Nanti ada seri-seri selanjutnya untuk podcast Al-Akram. Kita akan menggali dan berbincang dengan semua siswa yang ada di sini tentang pengalaman-pengalaman mereka. Dan ini yang pertama tentang pengalaman mereka menjadi pemeran utama atau aktris di film ya, di short movie yang kita buat. Jadi terus pantengi ya podcast SMK Al-Akram di YouTube. Dan mungkin terakhir dari kalian ucapkan promosikan ya filmnya
supaya ditonton ya teman-teman yang lain. Ada Rida ya. Nah. Oke guys, jangan lupa kalian tonton film kami yang akan tayang di YouTube SMK Al-Akrom. Tanggal 1 Ramadan nanti. Tanggal 1 Ramadan nanti. Jangan lupa ya guys. Like, share, and subscribe. Like, share, and subscribe ya. Jangan lupa. Filmnya bagus, ceritanya menarik, kan? Cocok dengan momentum Ramadan, ya. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film tersebut. Itu aja mungkin untuk hari ini sharingnya, ya. Terima kasih kepada semuanya. Al-Akrom itu sederhana tapi bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.